Saudara, tidak peduli seberapa besar arus yang sedang berada di depan. Mungkin engkau sedang mengalami arus keuangan yang begitu hebat. Mungkin engkau sedang mengalami arus rumah tangga yang begitu pelik. Engkau sedang mengalami arus anak-anakmu yang belum bertobat. Bagian kita hari ini, taat kepada perintah Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan suruh. Hidup dalam kekudusan. Dan percayalah bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Dan kalau Dia hidup, Dia mampu melakukan segala perkara. Dia Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala perkara. Karena untuk iman kita hidup, untuk iman kita itu aktif, ya, itu harus ada usaha dari diri kita. Ya, salah satunya itu doa. Doa itu meneguhkan iman. Ada banyak hal yang dapat meneguhkan iman, tapi salah satunya itu adalah doa. Doa itu meneguhkan iman. Ya, ini adalah tema gereja di tempat ini, saudara. Doa meneguhkan iman. Mungkin kita bertanya, loh, kenapa sih iman itu harus diteguh-teguhkan? Berapa banyak dulu di sini yang sudah beriman? Tolong angkat tangan. Yang sudah beriman, ya, puji Tuhan. Semua beriman dong. Kalau tidak beriman kan pulang aja ya, nggak ada di sini. Nah, pertanyaan yang berikutnya, siapa yang percaya bahwa imannya itu teguh? Nah, mulai ragu ini angkat tangan. Tadi yang beriman semua. Begitu ditanya yang teguh imannya berapa banyak? Nah, memang tidak sembarangan menjawab iman itu teguh. Karena ya keteguhan iman itu kan harus lewat ujian. Amin. Dan iman itu memang ya harus kita sendiri yang berusaha untuk meneguhkan iman. Karena Alkitab berkata begini, saudara. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Coba kita baca bersama dulu. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan di sana berkata demikian, saudara. Baca bersama. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, ayat ini berkata tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Berarti iman itu dari kita atau dari Tuhan? Halo? Dari kita kan? Kita loh yang harus ya beriman kepada Tuhan. Ya, kita loh yang harus beriman. Seorang perempuan pendarahan yang disembuhkan Tuhan Yesus, 12 tahun dia mengalami pendarahan, itu bukan hal yang biasa loh. 12 tahun. Ya, kita aja wanita kalau datang menstruasi lebih harinya kita keliengan ya, pusing karena darahnya lebih dan lama. Perempuan ini 12 tahun. Dia mengalami pendarahan yang begitu parah, dan Alkitab berkata dia sudah berobat ke semua dokter loh, bukan nggak ada usaha loh. Dia berobat dari satu dokter, bahkan Alkitab mencatat semua yang dia punya kekayaannya habis buat berobat. Tapi waktu dia mendengar tentang Yesus, imannya timbul. Ada rasa percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Lalu ketika imannya timbul, ya, Alkitab berkata dia dengar bahwa Yesus akan datang di kotanya, dia melangkah dengan iman. Saudara, orang yang pendarahan 12 tahun itu pasti keliengan, pusing, ya, vertigo loh. Ya, saya ini termasuk orang yang kurang darah, saudara, darah rendah. Ya, jadi kalau pas lagi benar-benar drop itu, aduh, ya, kalau vertigo tuh parah, saudara. Dan itu pusing, mual, bercampur semuanya. Nah, saya bayangkan di perempuan 12 tahun. Tapi karena ada iman itu yang menggerakkan dia untuk berjumpa dengan Yesus, dia datang. Dan yang luar biasa, ketika dia menjamah dengan iman, kan dia bilang di dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya, aku sembuh. Itu imannya. Dan benar ketika dia menjamah Yesus di tengah kerumunan orang banyak, Alkitab berkata seketika itu juga dia sembuh. Saudara, ketika dia sembuh, Yesus itu berpaling dan bertanya kepada murid-muridnya, siapa yang menjamah aku? Dan murid-muridnya berkata, hello, please deh. Ini ribuan orang yang ikut engkau. Bukan hanya menjamah, semua orang berdesak-desakan, pengen memegang engkau, dan semua orang pegang engkau. Tapi kau bertanya siapa yang jamah? Lalu Tuhan bilang, enggak.
Memang banyak orang yang menjamah aku, tapi ada satu jamahan yang berbeda, yang menarik kuasaku keluar dari tubuhku. Wow, nggak saudara? Banyak orang ikut Yesus, tapi hanya sedikit yang datang dengan iman. Makanya hanya sedikit yang mengalami mujizat. Nggak semua orang Kristen mengalami mujizat. Maaf, kalau imanmu redup, apalagi imanmu mati, ayat ini dengan jelas berkata, tanpa iman, tidak mungkin orang itu berkenan pada Tuhan. Lo berkenan aja kagak, apalagi mengalami mujizat. Ya, lalu Tuhan Yesus berkata, perlu ada sebuah jamahan yang berbeda. Saya mau tanya, kira-kira sebenarnya Yesus tahu nggak? Tahu. Tapi kenapa Yesus harus bertanya agar murid-murid mendapatkan sebuah pengalaman bahwa tidak semua orang yang mengikuti Yesus itu benar-benar akan mengalami kuasanya, saudara. Lalu Tuhan bilang ada satu jamahan yang berbeda yang menarik kuasaku keluar dari tubuhku. Lalu dengan takut perempuan itu menjawab, akulah, karena aku ini pendarahan 12 tahun, aku sudah berobat kemana-mana, tapi dengan iman aku berkata, asal ku jamah jubahmu, aku sembuh. Dan Yesus berpaling kepada dia. Yesus tidak ngomong begini, saudara, perhatikan baik. Yesus nggak ngomong gini, kuasaku sudah menyembuhkan engkau. No, Tuhan bilang apa? Imanmu. Imanmu yang menyembuhkan engkau. Wow, nggak saudara? Saudara, iman itu sesuatu yang luar biasa banget loh. Kalau kita lihat ya, Tuhan tuh nggak ngomong kuasaku menyembuhkan engkau. Nggak. Imanmu menyembuhkan engkau. Jadi dengan kata lain di sini, iman yang bagaimana yang bisa menarik kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita, saudara. Ya, hati-hati loh, ayat ini serius berkata, tanpa iman. Dan begitu banyak ternyata orang Kristen yang tiap minggu ke gereja, ya imannya redup, bahkan banyak yang imannya mati. Makanya kita kalau ketemu, gimana Pak? Ya, begini-begini aja lah. Mau di apa lagi? Memang keadaannya sudah begini kok. Kita sering mendengar banyak orang begitu. Padahal Kristen, setiap minggu dia ke gereja. Saudara, untuk iman kita hidup, untuk iman kita itu aktif, ya, itu harus ada usaha dari diri kita. Ya, salah satunya itu doa. Doa itu meneguhkan iman. Ada banyak hal yang dapat meneguhkan iman, tapi salah satunya itu adalah doa. Mari kita lihat bersama Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5 mulai sampai dengan ayat yang ke-8. Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-5, saudara, firman Tuhan berkata demikian. Yakobus 1 ayat yang ke-5. Baca bersama 1, 2, 3. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Lalu baca ayat selanjutnya. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Saudara, ya, kalau kita lihat ayat 5 tadi dikatakan, jika ada di antara kita, ini kan tentang hikmat ya, yang kekurangan hikmat. Coba diganti ya, kekurangan apa saudara hari ini? Uang ya? Langsung ada yang jawab uang. Ya, jika ada di antara kamu yang kekurangan uang, tadi kan kesaksiannya Pak Halim ya. Tadi kesaksiannya kan sama toh, pas Covid ya, deg-degan, gaji staf harus dibayar. Padahal dari pemerintah nggak tahu ada turun atau tidak. Ya, bahkan tadi sudah beli lelangan, saya waktu itu diminta lukisan saya Pak, tapi kebetulan saya belum melukis hari-hari ini ya. Ya, diminta ya Bapak dengan iman kan mau membeli satu karya seni untuk uangnya dipakai buat pembangunan. Ya, padahal ya Pak Halim tadi bilang ya uang segitu ya mungkin ada, tapi kan itu masuk di luar cadangan yang lain kan.
Tapi Bapak percaya dengan iman. Berarti kan sama aja kita ganti di situ jika ada di antara kamu yang kekurangan uang. Banyak orang itu saudara kalau mendengar khotbah gini, saya lihat khotbah-khotbah saya itu ditayangkan di Instagram, di YouTube, ya enak aja loh. Utang kok minta Tuhan turut bekerja. Ya makanya kau tidak pernah mengalami mujizat. Karena kau tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup. Saya kan sering bersaksi, dulu saya dikejar debt collector. Ya, saya pernah rasakan dikejar debt collector, saudara. Bukan karena saya nggak mau bayar utang. Memang nggak ada duit buat bayar. Bukan saya memang sengaja ngutang supaya saya nggak bayar. Bukan, memang Tuhan izinkan. Ya, lancar-lancar tiba-tiba terjadi sesuatu. Hidup ini kan berjalan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan kan. Tiba-tiba saya nggak bisa bayar. Ya, nggak bisa bayar. Waktu itu nggak ada pelayanan. Ya, dikejar debt collector. Ya, pintu pagar saya ditendang, saudara, dimaki-maki saya. Ya, saya tidak menghubungi orang tua saya tidak menghubungi mertua saya tidak menghubungi ipar saya duduk berdoa di kaki Tuhan. Ya, secara manusia, kita mungkin berpikir, bisa nggak sih Tuhan menjawab? Bagaimana mungkin Tuhan menjawab? Saya berdua dengan suami waktu itu duduk, kita hitung utang kita berapa yuk? Sekitar 80 juta. Zaman itu saudara, berapa puluh tahun lalu. Ya kira-kira, saya mau tanya sama saudara, 80 juta hari itu, Tuhan bisa nggak kasih? Saudara semua terdiam kan? Karena saya juga waktu itu nggak bisa mikir. Nggak bisa mikir uang 80 juta berapa puluh tahun lalu itu bagaimana bisa Tuhan kirim. Tapi bagian kita memang iman itu sesuatu yang tidak gampang untuk dipercaya. Namanya aja iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di dalam iman ada dua aspek, yaitu harapan dan bukti. Saya mau tanya, harapan sudah terlihat belum? Namanya juga masih ya berharap. Tapi kita bersyukur punya Tuhan yang tidak PHP. Toh? Kalau orang kan PHP atau pemberi harapan palsu. Tapi kan Tuhan harapannya tidak palsu, ya. Jadi iman itu ada harapan, tapi juga ada bukti bahwa engkau sudah menerima. Makanya tidak gampang beriman, dan tidak semua orang itu memang mau meneguhkan imannya, karena manusia itu suka yang masuk akal. Sementara Tuhan itu seringkali tidak masuk akal. Dan iman itu tidak masuk akal. Kami berdua hitung semua utang kami bentangkan di meja. Lalu kami berdua hitung 80 juta, uang dari mana? Tidak mungkin saudara. Kita punya rekening 6 juta aja, habis tiba-tiba mau ambil saldo minta maaf. Ya, padahal itu nggak hari lebaran loh. Terjadi di hidup kami. Kami duduk di kaki Tuhan, kami tidak tahu bagaimana caranya. Hanya dengan iman kami percaya Engkau berjanji, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Tapi kita kan tidak tahu. Saya juga tidak ngomong-ngomong ke orang-orang. Ya udah kita duduk berdoa. Tiba-tiba ada satu ibu, saudara, Bu Debi, saya pengen, maaf ya, saya di sini kayak beginilah khotbah saya ya. Siapa suruh undang saya? Saya yakin kalau Pak Julius pasti nggak marah-marah ya. Sama saudara itu kalem, lembut ya. Saya ini orang Sulawesi. Suami saya Solo, tapi saya Sulawesi. Jadi Solo ada wesinya. Berarti keras saudara. Ya, kalau dengar firman itu langsung cepet amin gitu loh. Karena bagaimana respon saudara terhadap firman Tuhan, seperti itulah firman akan bekerja di dalam hidupmu. Amin. Amin dong. Jangan pendeta udah bersemangat sampai batuk-batuk lagi. Jemaat cuma sampai ditanya ada amin, lagi kencing bu. Karena tidak ada amin saudara ya. Saudara, benar-benar itu terjadi loh. Secara nalar kan tidak masuk akal tuh. Tapi Tuhan itu suka bikin yang tidak masuk akal. Kalau engkau tidak beriman, salahmu sendiri, salahmu dewe. Makanya engkau nggak pernah ngalamin yang tidak masuk akal, karena kau malas beriman. Memang untuk beriman tuh butuh energi, ya, butuh kekuatan, percaya yang tidak ada menjadi ada. Loh saudara kan baca di Alkitab banyak kisah-kisah mujizat. Heran kalau orang Kristen tuh nggak percaya dan tidak mau melibatkan Tuhan. Tiba-tiba ibu itu telepon, Bu saya pengen ketemu ibu. Kami ketemu, dia bilang, saya nggak tahu bu, tapi Tuhan suruh saya. Tuhan suruh saya ketemu ibu. Dan Tuhan suruh saya memberkati ibu dengan uang 100 juta. Oh, nggak wow lagi toh.
Malah melongo. Melongonya masih bertanya ini, tenan apa ora ya? Tenan iki, tenan. Beneran. Ya. Loh 100 juta loh. Utang saya berapa tadi? Berarti masih sisa berapa? Masuk akal enggak? Tapi terjadi enggak? Loh seorang jandanya Nabi datang kepada Elia, saya ini loh dikejar-kejar orang utang. Suamiku sudah mati dan anakku sudah mau diambil menjadi budak. Lalu Elia tanya, kau punya apa di rumah? Enggak punya apa-apa. Mungkin kalau dia jawab, punya kulkas, TV, ya jual dulu TV dan kulkasmu itu buat bayar utang toh. Tapi dia jawab apa? Tidak punya apa-apa, cuma punya buli-buli tempat minyak. Masuk akal nggak saudara? Lalu Elia bilang, masuk kamar, tutup pintu. Pinjem buli-buli dari tetanggamu, jangan sedikit ya, pinjem. Dia pinjem sesuai kapasitas imannya. Ya, kalau dia pinjam 8, ya 8. Tapi kan masalahnya dia belum tahu dulu ini buli-buli buat apa toh. Kalau Elia kasih tahu, nanti buli-buli itu akan terisi minyak. Dia pinjam pasti 1 RT punya semua dia bawa toh. Masalahnya itu Tuhan nggak kasih tahu dulu toh. Tuhan mau lihat imanmu. Karena iman itu sesuatu yang belum terlihat. Tapi kau percaya. Ya mungkin dia sambil pinjam buli-buli itu dalam hatinya mikir, buat apa ya suruh pinjam buli-buli, jangan terlalu sedikit, buat apa ya? Tapi dia lakukan. Ya. Lalu dia bilang masuk kamar, ya lalu kamu tuang minyak yang sisa di anumu itu, tuang terus ya. Dituang ternyata penuh, digeser penuh, sampai dia bilang, lagi, enggak ada mak. Mungkin dia bilang sama anaknya, lagian kamu tadi kenapa nggak pinjam Pak Lurah punya, Pak RT punya, semua kayak kamu pinjam. Habis mak. Entek saudara. Ya kapasitas imannya segitu. Tapi akhirnya ketika penuh, lalu Elia bilang, jual, bayar utangmu. Dan hiduplah dari sisanya. Masih ada sisa enggak? Ada loh. Tuhan itu berkati selalu ada sisa loh. Pak Halim, sisanya banyak toh? Banyak sisanya toh? Bisa dibagi enggak Pak? Ya emoh ya. Suruh beriman sendiri ya Pak ya. Beriman dewe-dewe saudara. Supaya kita mengalami Tuhan. Masalahnya banyak orang itu percaya Tuhan. Tapi enggak percaya kuasa Tuhan. Ya, tidak percaya kuasa Tuhan. Dikatakan di sana, kalau ada di antara kamu yang kekurangan apa? Hikmat, kekurangan uang, kekurangan kesehatan. Banyak orang itu ngomong, sama Tuhan mau bicara uang. Loh, libatkan Tuhan dalam keuanganmu. Banyak perkara uang yang Tuhan lakukan di dalam Alkitab. Ya, ketika murid-muridnya juga nggak punya uang, mereka mancing keluar uang dari mulut ikan. Itu masuk akal nggak saudara? Tidak masuk akal juga toh. Masa sih ikan tiba-tiba ada uang di dalam ikan itu? Ya, habis ini semua langsung pergi mancing ya. Tapi dari situ kan kita lihat, oh, berarti Tuhan itu ada aja cara kerjanya kan. Yang memang yang enggak masuk akal. Di tengah masa pandemi, saya dan suami, saudara, uang kami itu di bawah 10 juta, bertahan 2 tahun, bagaimana caranya? Coba saya mau tanya, di bawah 10 juta loh. Saya belum kenal Pak Halim, belum kenal Pak Julius. Kalau udah kenal bisa Pak pinjam duit dong ya. Pinjam 100 dulu Pak, biar tali silaturahmi tetap terjaga. Sekarang kan banyak orang pinjam 100 dulu toh. Saudara, ya, kita nggak tahu mau bertahan hidup bagaimana dengan uang di bawah 10 juta, anak 3, pandemi datang, pelayanan berhenti. Dan saya dan suami itu, Pak Halim masih bisa berharap ada gaji dari pemerintah. Saya dan suami ternyata kami ini terlalu berani percaya sama Tuhan. Kita ini ternyata tidak ada gaji bulanan. Loh, kita ini tidak full time di satu gereja. Ya kayak tadi Bapak bilang, penginjil lepas kita Pak, bebas. Tapi juga ya memang gajinya juga terjun bebas. Memang harus pakai iman. Jadi penginjil bebas itu tidak gampang saudara. Ya gajinya itu harus pakai iman memang. Makanya kita ini tidak bisa kredit rumah, cicil rumah itu tidak bisa. Bang selalu tanya, ibu ada penghasilan? Ada. Dari mana? Dari sorga. Lah berarti slip gajinya bu? Kalau slip gaji ya namanya juga dari sorga, slip gajinya dengan iman mas. Oh jadi enggak ada? Ya dengan iman. Kata masnya, maaf ya bu, bang belum terima slip gaji dengan iman. Karena kebetulan bos kami tidak beriman.
Jadi enggak bisa. Jadi kami ini ditolak, enggak bisa kredit, enggak bisa apa, karena enggak punya slip. Lah disitulah kita pakai iman. Gaji kita dari sorga cair kalau ada iman. Enggak ada iman ya enggak cair. Karena semua yang di sorga digerakkan oleh iman. Saudara, akhirnya pandemi datang. Saya cuma menguatkan hati, kita berdua saling menguatlah, namanya orang hidup dengan iman toh. Saya bilang sama suami saya, kita dulu pernah melewati lebih sulit dari ini loh. Jadi kalau terjadi sesuatu, udah kita jual rumah Jakarta, kita pulang Solo aja. Ada pondok mertua indah. Walaupun tidak indah kan, tapi ya harus indah karena cuma itu yang kita punya. Tapi saya bilang, jangan batasi Tuhan. Tuhan mampu melakukan sesuatu di luar logika kita. Kita percaya bahwa janjinya ya dan amin. Tiba-tiba saudara pas buka lockdown pertama, saya bilang sama suami, kita antar saya yuk, saya mau melukis, saya mau beli alat-alat lukis. Suami saya bilang, nggak usah macam-macam ya. Kau itu mau ngapa, mau hobi atau mau bener melukis? Ya mau melukis, ayo hemat-hemat ya. Itu terus yang diulangi. Memang laki-laki itu ya selalu pakai logika tuh kalau berpikir. Kita punya uang ini tinggal sekian loh. Gak tahu kita nih kalau nggak hidup bagaimana. Ya udah ayo anterin. Kita ke Gramedia. Sampai di sana saya bilang, Mbak, kanvas yang paling gede ada? Ada Bu. Coba berapa ya Mbak? Dia langsung senggol saya. Kalau cuma mau belajar, beli yang 20 cm saja. 20 kali 10. Kapasitas imannya 20 kali 10. Saya bilang, Mbak, yang paling besar. Dia bilang, mahal loh. Paling besar Mbak, ada Bu, 1 meter 1 kali 120 kali 80. Ya udah itu keluarin, saya minta 3 ya. Terus saya minta tinta gini. Begitu bayar di kasir 3 jutaan lebih, suami saya syok. Dia bilang, saya bilang percaya aja lah, saya juga enggak tahu, enggak apa-apa lah ya. Kita beriman lah sama Tuhan ya. Karepmu. Akhirnya kita pulang. Malam itu saya ngelukis saudara. Suami saya lagi ngedit video, saya ngelukis. 2 jam selesai satu lukisan. Dia keluar, waktu dia masuk ke kamar, dia kaget, dia bilang, lukisan siapa ini? Saya bilang, ada siapa di sini? Ada siapa? Nggak mungkin loh, masih nggak mungkin loh saudara ya. Ya sudah 20 kali 10. Lihat saya melukis jadi, dia bilang lagi, nggak mungkin loh. Lah ada siapa di sini? Nggak ada siapa-siapa, cuma ada saya. Nggak mungkin loh sambil ngeliati. Dalam hati saya, daripada kamu nggak mungkin tak foto lukisan saya, tak angkat di IG. Puji Tuhan, lukisan pertama saya jadi nggak jelek-jelek amat ya. Tiba-tiba ada inbox masuk, Bu, dijual nggak? Di tengah masa pandemi. Saya bilang, saya ini bukan pelukis Bu, ini lukisan pertama saya. Ya belum bagus, dan saya juga nggak tahu harganya berapa. Tapi Ibu jual, kalau saya beli, ya silakan. Minta nomor rekening ya Bu, saya kasih. Dia kirim bukti transfer 10 juta. Nah ini imannya mulai hidup. Begitu dengar 10 juta langsung hidup imannya. Ya, saudara, 10 juta saya kaget loh, di tengah masa pandemi orang uang kita dari 10 juta kurang jadi 6 beli itu tinggal 3 juta. Saya datang sama suami saya bilang, "Say, lukisanku dibeli orang." Apa iya? Ini loh bukti transfernya, saya liatin sama dia. Hah? 10 juta? Bukan 10 senti. 10 juta. Dia langsung bilang, ayo tak antar lagi yuk beli kanvas. Memang begitulah laki-laki itu ya. Sulit untuk percaya bapak-bapak. Ya denger ya bapak-bapak. Percaya sama Tuhan pakai logika, tundukkan juga logikamu kepada Tuhan. Amin. Kau berpikir bisnismu secara logika begini. Libatkan Tuhan, sebab Dia sanggup melakukan sesuatu yang di luar akal logika kita. Katakan, jangan kau pakai akal logikamu, bapak-bapak. Makanya survei membuktikan banyak laki-laki yang kena stroke. Ya benar, bukan apa-apa.
Ukuran otak laki-laki itu lebih kecil daripada ukuran otak perempuan. Tapi survei membuktikan overload. Ya, memorinya kecil, yang ditampung banyak. Komputer, ya ini iPhone kita aja saya punya 1 tera itu. Gede tuh, gede. Tapi karena saya lebih banyak filenya, dia muncul terus, sudah full harus hapus yang lain. Masalahnya kan otak kita ini tidak diperintahkan hapus yang lain, hapus kekhawatiranmu, hapus puyengmu, hapus pusingmu. Jangan kau pikir semua dengan pikiranmu. Nggak ada yang ingetin soalnya, tiba-tiba jebol, pecah pembuluh darah saudara. Karena waktu kau stres, hormon kortisol naik, darahmu mengental. Maka peredaran darah jadi lambat. Makanya Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang manjur. Orang yang gembira itu berarti percaya sama Tuhan. Amin. Jangan ya bapak-bapak, karena ukuran otak laki-laki kecil, memorinya full. Ditambah memang enggak percaya Tuhan. Katanya sih percaya sama Tuhan Yesus, tapi imannya mati, enggak hidup. Jadinya jebol. Ya, itu handphone kalau kebanyakan. Saya punya handphone itu kalau dia sudah bilang kepenuhan memorinya, kepenuhan, hapus yang nggak penting. Saya lupa hapus, besok mati pet. Tapi kan handphone masih bisa dihidupin lagi. Lah kalau orang mati pet. Ya, jadi saya ingetin ya bapak-bapak, tolong ya, karena laki-laki itu memang susah untuk percaya seringkali. Logikanya jalan. Akhirnya jadi saudara. Suami saya bilang, ayo kita beli kanvas lagi. Ya, saya ingat pertama pandemi anak saya bilang, "Mam, aku kuliah loh." Aduh, Dek, orang udah mati semua, Dek. Kamu lagi mau bilang kuliah. Berapa kalau kamu kuliah? 70 juta. Aduh, 70 juta uang dari mana? Tapi sini nak, percaya. Kalau memang Tuhan berkehendak kamu kuliah, enggak ada yang mustahil. Saya enggak mau bunuh iman anak saya. Saya bilang, "Mami, secara manusia enggak bisa bayar. Kita ini hidup hari ini makan aja sudah bersyukur. 70 juta mami tidak bisa bayar. Tapi kalau Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil. Percaya itu, doa aja." Akhirnya saya jadi rajin melukis toh. Lukisan yang kedua dibeli orang 10 juta, 10 juta, sampai lukisan yang keempat. Saya diundang pelayanan di satu kantor. "Bu, ibu sudah berani keluar, ini semua pendeta tidak ada yang berani keluar loh. Ya, ibu mau ndak? Ini kantor kami sudah buka, Bu, dan kami butuh pendeta justru untuk menguatkan iman kami. Tapi pendeta semua ndak ada yang berani, katanya takut mati." Saya dengan alasan yang rohani saya bilang, "Saya doa dulu ya." Itu kan alasan paling rohani, padahal ini saya sampai jam berapa ya? 7 menit lagi ya? Itu waktunya ada 7 menit lagi. Saudara, akhirnya saya tuh ya saya memang takut karena teman-teman juga bilang, teman-teman pendeta, "Bu, ini yang mati banyak pendeta loh. Jangan keluar-keluar. Ini baru lockdown pertama buka, ini virus nggak tahu nih." Saya doa tanya Tuhan, "Tuhan, saya pergi apa enggak?" Tuhan ngomong, "nggak tahu diri." Itu jemaat. Ya, mereka udah bisa suap nasi kerja, pergi keluar. Karena kalau mereka nggak keluar juga mereka mati. Bukan karena corona, tapi nggak bisa makan. Nah, kamu yang hamba Tuhan harusnya pergi di saat orang takut begini. Kamu beritakan iman, malah kamu takut. Saya telepon, "Oke, saya datang besok." Ya, "Ibu berani, mati hidup di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Kalau sudah waktunya biar kau sembunyi di lubang tanah sekalipun, mati juga kau." Itu iman saudara, ya. Akhirnya saya pergi saudara, bukan mencobai, memang iman seperti itu toh. Saya pergi, waktu itu saya melukis yang keempat. Sekretarisnya bilang sama bosnya, "Pak, Bu Dewi ini pelukis loh." Saya tendang kakinya saudara, karena saya lihat di situ lukisannya bagus-bagus. Ya, saya minder. Lalu bapaknya bilang, "Oh iya." Sekretarisnya bukain itu saya Instagram. "Ibu, kayaknya ini lukisan terakhir ibu ya. Ini sudah laku belum?" "Belum." Lukisan pohon ada bayangan di air. Dia tanya, "Apa arti lukisan itu, Bu?" "Artinya gini, Pak, seindah apapun kehidupan orang, selalu ada bayangan masa lalu kita di mana Tuhan pernah bekerja di sana sehingga kita jadi seperti yang hari ini." "Wah, bagus banget ya, Bu. Boleh nggak saya beli?" "Ya boleh, Pak, silakan aja." "Berapa?" "Terserah aja." Ya udah, saya rapiin dulu ya. Udah berapa hari saya sudah rapiin, pas kasih frame. "Sudah, Pak." "Oh ya, sopir saya biar ambil ya, Bu." Malam itu dia kirim bukti transfer, saya buka 70 juta. Saya WA, "Pak, kayaknya salah, Pak, kelebihan 01. Karena 01 bahaya kalau ada temannya di depan toh. Daripada saya sudah pakai duitnya terus dia bilang kelebihan, gawat, saya mau ganti bagaimana saudara. Jadi saya bilang, dia bilang, "Oh enggak, Bu, enggak kelebihan. Memang itu yang Tuhan taruh di hati saya."
Saya bilang anak saya, Dek, kamu kuliah, Dek. Ini jawaban 70 juta imanmu. Lo bener gak saudara? Saudara, selama masa pandemi, hampir 50 lukisan keluar. Yang beli dari Amerika, dari Belanda, dari Indonesia, seluruh Batam, Manado. Saudara tahu, ya, lukisan termurah itu 5 juta. Yang lain 10, 25, 30 juta, 45 juta, 50 juta, 75 juta tertinggi. Wow enggak? Wow. Masuk akal enggak? Saya bukan pelukis, saya ini dari SD. Makanya waktu saya mau beli kanvas, suami saya bilang, aku menikah sama kamu ini 20 tahun lebih ya. Aku enggak pernah lihat kamu tuh gambar. Terus tiba-tiba mau melukis sih piye. Saya bilang, ya saya juga enggak tahu. Ya saya sih bisa gambar gunung, 2, sawah di tengah, jalan, matahari. Itu semua kan gambar kita semua kan dulu waktu SD toh. Lalu ada padi begini. Ya. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih di tengah masa pandemi. Saya enggak tahu, itu cara Tuhan pelihara kami. Ya, kalau tadi Pak Halim di pandemi Tuhan pelihara begitu, saudara, karena kita aktifkan iman, loh Tuhan itu menjawab, memberkati, menjawab doa itu dia juga lihat-lihat loh. Enggak semua, banyak orang berdoa, tapi yang dia lihat tuh yang karena hanya iman yang akan mengetok pintu sorga. Biar kau berdoa ya siang malam, kepala di bawah kaki, tapi kalau tidak ada iman, ayat tadi kan bilang tidak berkenan loh. Minta dengan iman. Dan ayat yang ke-6 tadi berkata apa? Jangan bimbang hatimu. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Orang yang demikian tidak mungkin ya menerima sesuatu yang dari Tuhan. Ayat 7 bilang, kalau kau bimbang, ya kau doa tapi bimbang gak pakai iman, kau tuh seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kemarin. Sudah doa nih, Tuhan bisnisku Tuhan. Tapi masa iya ya? Gak mungkin loh. 1M loh ini. Gak mungkin. Saya di tengah masa pandemi ditelepon orang. Bu doain ya bu. Saya punya masalah ini bu. Suami saya meninggal. Utang saya 200 miliar. Mau kecekik leher saya saudara. Yang utang dia, yang puyeng saya denger. Cuma denger loh. Denger tok. Denger tok, ya puyeng saya denger tok itu 200 M itu ember atau miliar ya. Dan waktu dia telepon saya, ya saya cuma berdoa Tuhan kasih ayat buat dia. Lalu Tuhan kasih ayat itu, Bu, ini yang Tuhan kasih ayat buat ibu ya. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi karena rohku kata Tuhan. Ibu imani dan pegang ayat ini ya. Saudara, berapa tahun berlalu saya ketemu dia, senyum-senyum, gimana bu? Puji Tuhan bu, selesai. Padahal kita mikir aja, meledak gak otak kita? Meledak mikir 200 M itu uang loh. Makanya gak usah dipikir, berserah aja sama Tuhan. Utang jangan dipikir, tapi dibayar. Ya, berat saudara, tapi itu Tuhan. Ya, jadi kalau saya tanya, Bu, udah selesai gimana? Ih Tuhan bu, ajaib. Ada jalan ini dia buka, jalan itu dia buka, jalan ini. Dan sekarang dia udah senyum-senyum. Terlewati loh. Saudara, semua masalah itu ada time limitnya. Dan iman bisa mempercepat time limit itu. Amin. Jangan tak percaya ya, saya kalau ngomong gintar dipikir saya orang gila yang memprovokasi jemaat. Kalau orang dengar itu pendeta ya, karena saya ngalami. Makanya saya bisa cerita. Kalau saya nggak ngalami, saya nggak bisa cerita sama saudara. Karena saya nanti sambil khotbah sambil apa. Salah satu penghalang terbesar adalah ketidakpercayaan. Ya, ketidakpercayaan kita itu membatasi Tuhan. Yesus nggak bisa lakukan mujizat di tempat orang yang nggak percaya. Ya, karena iman itu turut bekerja untuk melihat kuasa Tuhan terjadi. Bukannya Yesus nggak bisa, dia nggak mau saudara. Ngapain orang nggak percaya kok? Ya, tapi ketika engkau mempercayai Tuhan, kenapa saya bisa percaya sungguh sama Tuhan? Saya ini keluar dari rumah, saudara kan udah dengar kesaksian saya kan? Semua sudah dengar kan? Belum ya? Yang belum subscribe channel YouTube saya berapa banyak? Ya, tolong subscribe Debbie Basir TV ya. Jangan lupa share dan komen. Saya ini menerima Tuhan Yesus tahun 95. Papi saya haji, kakek saya ustaz.
Saya mau bunuh diri, 96. Saya berdoa, Tuhan, di mana Engkau? Siapa Engkau yang menciptakan saya? Aku tidak tanya agama Tuhan, tapi aku pengen ketemu Tuhan yang benar. Dan Tuhan datangi saya secara pribadi. Tahun 96 saya ketemu Tuhan Yesus secara pribadi. Dan itu yang mengubah hidup saya. Saya berbalik dan saya mulai mengikuti Tuhan. Saya bersyukur saat saya percaya Tuhan Yesus itu. Saya kan nggak bisa bebas ke gereja. Ya, memang nggak boleh, berani ketahuan papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol. Jadi saya sangat ketakutan. Jadi saya bertumbuh dalam iman itu di rumah. Lewat pembacaan firman Tuhan. Karena Alkitab berkata, iman itu bertumbuh lewat aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Makanya kalau saudara itu kurang dianiaya, ya kurang beriman sih. Saya doakan supaya teraniaya. Aniaya itu kan bukan cuma mau dibunuh toh. Saudara difitnah orang, itu aniaya, bersyukur. Karena doa orang teraniaya itu didengar Tuhan. Mau doanya didengar? Sering-sering letter? Lo kan begitu toh, cuma diputar-putar kan? Harus begitu, percaya ya. Makanya suami, kau jangan sering-sering aniaya istrimu. Kalau dia teraniaya, dia berdoa, Tuhan dengar loh. Hati-hati. Ya, dia cuma bilang, Tuhan, suamiku itu loh Tuhan. Hajar Tuhan, habis bapak-bapak. Kalau dihajar Tuhan bahaya. Ya, iya betul. Saya tuh ngomong sama jemaat gitu. Kalau ada jemaat yang, Bu, suamiku itu loh enggak bertobat. Ibu berdoa, sudah. Doamu bagaimana? Tuhan, jamah suamiku. Jangan berdoa begitu, Bu. Apa, Bu? Tuhan, hajar suamiku. Terus boleh emang? Boleh. Nanti kalau suami saya marah, suruh dia hubungi saya. Ya, benar ada ibu-ibu satu kali ngomong ke suaminya yang selingkuh terus. Saya sekarang berdoa buat kamu, Mas. Oh iya, Bu Debi ajari. Doanya apa? Tuhan, hajar suamiku. Kaget dia bilang, pendeta macam apa itu? Satu kali dia cari nomor saya, dia telepon saya. Saya angkat teleponnya. Ini pendeta Debi Basir, iya. Pendeta macam apa kau? Kenapa ya? Kau ngajari istri saya berdoa hajar suamiku? Iya, emang benar. Oh, bapak suaminya. Mana ada pendeta suruh ngajari begitu? Maaf ya Pak, kau jangan terlalu GR ya Pak. Alkitab berkata, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak. Kalau kau masih dikasihi Tuhan Pak, dihajar kau. Kalau tidak, mati kau lagi selingkuh, serangan jantung. Bertobat kau, teleponnya putus. Nit. Ya. Iya betul, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, yang dianggap anak, supaya tobat. Tujuannya tobat. Ya, jadi jangan, hati-hati bapak-bapak. Jangan kau sering aniaya istrimu ya. Amin. Tapi di sini tidak ada ya. Semua bapak-bapak baik ya. Insya Allah. Lalu saudara saya akhirnya bertobat, terima Yesus. Diusir saya dari rumah, tadinya mau dibunuh. Gak jadi, akhirnya papi saya usir saya. Kamu pergi dari rumah ya. Kalau kamu percaya Yesus, tinggalkan keluarga. Jangan kamu anggap kita keluarga, kamu pergi nggak dapat apa-apa, kamu keluar dari rumah. Bahkan jangan bawa ijazahmu, karena yang kasih sekolah kamu tuh saya. Saya melihat Yesus kasih makan kamu pakai apa kalau nggak ada ijazah. Saya keluar dari rumah tahun 96 saudara. Dengan air mata saya tinggalkan kota Poso. Saya ke kota Palu. Saya nginap di kos-kosannya sepupu saya. Mereka ngekos di satu rumah. Untuk bisa dapat makan, saya tinggal di situ, saya nyapu, nyuci, ngepel, masak di kos-kosan itu. Ya, jadi pembantu untuk numpang makan dan numpang tinggal. Air mata bercucuran, iblis ngomong goblok, ikut Yesus kok jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, bajumu dicuciin pembantu di sana. Saya bilang tidak iblis, aku telah dibeli dan hargaku lunas dibayar. Dan hidupku yang aku miliki sekarang adalah milik Kristus, bukan milikku lagi. Saya ikut Tuhan pakai iman, pakai dengkul. Nggak ada uang 1 sen pun. Tapi akhirnya sampai hari ini, saya melihat Tuhan pelihara. Sudah selesai waktunya ya? Iya ya. Saudara, dan saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Ayat tadi berkata bahwa, ya ayo saudara, imanmu. Ya, hidupkan kembali imanmu. Ya, orang yang demikian jangan mengira ia akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Ayat 8 tadi berkata di sana terakhir, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Ya, jadi saudara mari
Ya, makanya khotbah-khotbah saya itu khotbah banyak kesaksiannya. Karena memang yang saya alami bersama dengan Tuhan itulah yang saya khotbahkan. Ya. Jadi saudara, kalau Tuhan melakukan mujizatnya dalam hidup kami, tiba-tiba di masa pandemi channel YouTube saya sehari nambah 1000 subscribe. Sehari 1000, 2000, 3000. Ya, hari ini hampir 800.000. Saya berdoa tahun ini jadi 1 juta. Dan Tuhan membalikan keadaan di tengah masa pandemi. Kami yang tadinya mau jual rumah di Jakarta, malah nggak jadi jual rumah, malah beli rumah lagi. Firman Tuhan berkata semua itu ditulis di dalam Alkitab supaya kita belajar. Ya, bahwa apa? Bahwa kehidupan kita ini diibaratkan seperti perjalanan bangsa Israel. Ya, tapi saya pengen tahu dulu saudara, ya saya percaya kita semua di sini pasti tahu ya. Sejarahnya bangsa Israel itu seperti apa? Karena banyak loh orang Kristen itu ke gereja setiap hari Minggu, tapi waktu ditanya bangsa Israel itu gimana sih, kok bisa begini, bisa begitu, itu pada nggak tahu. Tapi di sini semua tahu ya? Tahu atau tahu? Yang tahu angkat tangan. Yang tidak tahu angkat tangan. Yang bingung angkat kaki. Kayaknya banyak yang bingung ya. Alkitab berkata kita itu harus tahu ya, makanya yang tidak tahu ikut mesbah doa di channel Debbie Basir TV. Setiap jam 8 malam tolong like dan subscribe. Jangan lupa bagikan dan komen. Ya, di mesbah doa malam itu saya membahas firman Tuhan itu dari kitab Kejadian. Kenapa? Karena banyak sekali orang Kristen yang tidak mengerti sejarah tentang bangsa Israel. Padahal itu sangat penting agar kita tahu bagaimana kita menjalani hidup itu, patokannya itu ada di sana. Ya, bangsa itu kita tahu bersama, bangsa Israel itu berasal dari siapa namanya bapaknya? Yang akhirnya jadi Israel siapa? Yakub ya. Dan Yakub itu akhirnya dia bergumul dengan Allah dan sejak hari itu namanya dirubah menjadi Israel. Dan ketika dia melahirkan anak saudara, ya berapa anaknya Yakub? 12 suku Israel. Sebenarnya ada yang perempuan tapi tidak terhitung. Dari 12 suku Israel ini tiba-tiba Yusuf ya. Kenapa mereka sampai ke Mesir? Pada waktu itu Yusuf mendapat mimpi, lalu dicerita kepada saudara-saudaranya, aku dapat mimpi loh. Mimpimu itu apa? Mimpiku itu bulir-bulir gandummu itu sujud kepada bulir-bulir gandumku. Ya, ketika dia menceritakan mimpi itu, yang dia dapat apa? Saudaranya berkata, ini sombong banget ya. Masa kita akan menyembah dia? Emang siapa elu? Lalu mereka bersepakat, bermufakat, bagaimana kalau kita tangkap Yusuf, kita buang dia, bunuh aja dia, lalu dibuang ke sumur. Ketika mereka membuang Yusuf ke sumur, mereka berpikir lagi, emang dasar orang jahat. Kalau kita cuma buang dia, rugi loh, tidak dapat apa-apa, dia cuma mati. Mending kita jual supaya kita dapat duit, ya. Jadi dalam hidup ini ada orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita, termasuk mungkin itu keluarga sendiri. Tapi nggak apa-apa, itu Tuhan izinkan, bersyukurlah. Dan akhirnya apa saudara, ketika Yusuf dijual, jatuhlah dia ke tangan siapa? Potifar. Ya, jadi ini kita nggak apa-apa ya, belajar seperti sekolah minggu dulu ya. Nanti siapa yang bisa jawab ambil sepeda di belakang. Nggak tahu itu sepedanya siapa, pokoknya ambil saja. Lalu saudara, dialah sampailah Yusuf ke Mesir karena dijual sebagai budak. Di Mesir, Yusuf tinggal di rumahnya Potifar. Dia disertai Tuhan karena dia takut akan Tuhan. Dan Alkitab berkata Tuhan memberkati semua yang dilakukan oleh tangan Yusuf karena dia takut akan Tuhan. Ketika dia diberkati Tuhan, apapun yang dia lakukan dengan tangannya Tuhan buat berhasil. Kalau saudara mau berhasil, hiduplah takut akan Tuhan. Lalu kemudian dia dipercaya sama Om Potifar. Firman Tuhan berkata, karena Potifar melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan, dia takut akan Tuhan, dan apa saja yang dia lakukan itu berhasil, maka Potifar percaya kepadanya dan diberi seluruh kepercayaan atas miliknya, kecuali satu, tante Potifar tidak boleh diutak-atik karena itu istrinya. Dia percayakan seluruh hartanya. Akhirnya kita tahu bersama Yusuf digoda ya sama tante Potifar yang jenis begini adalah jenis tante girang. Di sini tidak ada, amin. Nggak ada yang ngaku. Ya, dia suka gangguin berondong. Yusuf ganteng diganggu saudara.
Lalu akhirnya karena Yusuf tidak mau, dia malu, dia memfitnah Yusuf bahwa Yusuf mau memperkosa dia. Apa yang terjadi? Yusuf dilempar ke dalam penjara. Ketika di penjara, akhirnya orang-orang mimpi, ya orang-orang di tahanan mimpi, mereka cerita, Yusuf artikan mimpinya. Ya, lalu akhirnya kepala penjara mimpi, diceritakan ke Yusuf, ya pencampur minuman mimpi, diceritakan, Yusuf ngomong terjadi karena Yusuf disertai Tuhan. Satu kali Fir'aun bermimpi, dipanggil semua ahli mimpi di Mesir, dipanggil semua ahli-ahli pelihat, tidak ada satupun yang berhasil menerjemahkan mimpinya Fir'aun. Lalu terdengarlah kabar raja di penjara. Ada orang Ibrani namanya Yusuf. Dia itu disertai Tuhan dengan hikmat Allah dan dia bisa menerjemahkan mimpi. Ya, ada yang telepon saya, Bu Debbie, saya tuh kemarin mimpi ketemu ibu, terus saya kasih ibu ikan 3 ekor. Artinya apa ya, Bu? Ya kamu harus traktir saya makan ikan bakar. Kayak gitu nggak usah ditanya ya. Artinya apa, saudara? Lalu ya dikatakan di sana Yusuf terjemahkan arti dari mimpinya Fir'aun bahwa akan datang masa kelimpahan dan setelah itu akan disusul dengan masa kekeringan, masa kelaparan. Fir'aun puas mendengar apa yang Yusuf terjemahkan dari mimpinya. Lalu dia berkata begini, aku tahu bahwa engkau itu disertai Tuhan. Kalau engkau sudah memberikan kami arti mimpi itu, berarti engkau juga adalah orang yang dipilih Tuhan untuk sama-sama kita bekerja atas bangsa ini agar bangsa ini tidak mengalami kelaparan itu. Dan akhirnya Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri di Mesir. Apa yang harus kami lakukan? Berikanlah hikmat dan tuntunan supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Yusuf bukan lulusan sekolah ekonomi. Yusuf tidak pernah sekolah untuk membangun sebuah bangsa dengan strategi-strategi, ya. Tetapi karena dia disertai dan takut Tuhan, dia punya hikmat Tuhan. Lalu dia berkata kepada raja, kita harus bangun lumbung, persiapkan semuanya. Ketika masa kelimpahan, simpan makanan itu. Setelah itu, maka kita akan melihat Mesir akan diluputkan dari kelaparan besar. Dan benar terjadi, saudara. Apa yang terjadi akhirnya? Saudara-saudara Yusuf dan beserta ayahnya mengalami dampak kelaparan itu. Terdengarlah kabar di seluruh negeri, di Mesir tidak ada yang kekurangan karena mereka punya pasokan gandum yang banyak yang sudah disimpan oleh Yusuf. Lalu bapaknya kirim anak-anaknya, kamu pergi ke Mesir, belilah gandum dari sana. Ketika mereka datang ke Mesir, bolak-balik beli gandum, satu saat Yusuf itu mengenali, ini kayaknya keluargaku, saudara yang sudah membuang aku. Mereka nggak kenal Yusuf karena Yusuf sudah pakai jubah, dia ganteng ya, dan mereka modelnya masih gitu-gitu saja, tidak berubah. Lalu saudara, apa yang dikatakan waktu Yusuf memperkenalkan diri dan mereka tahu bahwa itu Yusuf, mereka sangat ketakutan dan berpikir pasti Yusuf akan membunuh kita. Kenapa? Karena kita sudah berbuat jahat kepada dia. Ternyata ketika berjumpa, Yusuf memeluk mereka sambil menangis. Dan Yusuf berkata, aku berterima kasih karena Tuhan sudah memakai kalian untuk membuang aku sehingga aku bisa sampai ke Mesir. Dan sekarang aku memiliki kedudukan ini semua karena engkau yang sudah membuang aku. Loh, aneh toh? Aneh nggak, saudara? Makanya jangan buru-buru menyalahkan Tuhan, jangan buru-buru menyalahkan orang, jangan buru-buru menyalahkan keadaan. Ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak enak, bisa jadi Tuhan sedang menggenapi rencananya atas hidupmu. Karena itu mengucap syukurlah. Hanya orang-orang yang mengucap syukur yang akan melihat janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Apa yang terjadi setelah itu? Yusuf meminta kepada Fir'aun memberikan tempat bagi keluarganya. Zaman itu orang Mesir dan orang Ibrani tidak boleh hidup sama-sama. Tapi karena Yusuf sudah berjasa atas Mesir, Fir'aun bilang boleh. Aku memberi engkau sebuah tempat, hiduplah di sini. Sejak saat itu Yusuf dan keluarganya sangat disayang, saudara, di Mesir. Mereka mulai bertumbuh menjadi satu bangsa yang besar, beranak cucu. Tetapi mereka menjadi satu bangsa yang diberkati di Mesir. Singkat cerita, Alkitab berkata, matilah Fir'aun dan matilah juga Yusuf. Ketika Yusuf mati, kemerosotan di bangsa itu mulai terjadi. Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah. Lalu Fir'aun yang satu mati diganti oleh Fir'aun yang baru. Fir'aun itu bukan nama orang, tapi julukan.
ya, bagi Raja Mesir. Akhirnya saudara, naiklah Firaun yang baru. Ketika Firaun yang baru ini lahir, naik, dia berkata, enak aja nih orang Ibrani, mereka tinggal di negara kita, mereka lebih kaya, mereka lebih mapan, mereka lebih gini, kenapa kita nggak jadikan mereka budak? Itulah sejarah kenapa bangsa Israel itu diperbudak di Mesir. Jauh sebelum itu Tuhan sudah berfirman kepada Abraham, aku akan memberikan kepadamu dan keturunanmu sebuah tanah yang diberkati. Lalu bangsa Israel berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan lepaskan kami dari perbudakan ini, tidak enak kami di sini. Bahkan mereka dibunuh, mereka dianiaya. Mereka menyebut nama Allah, berseru kepada Tuhan. Alkitab berkata Tuhan mendengar doa mereka. Lalu Tuhan memilih siapa? Musa untuk membawa bangsa itu keluar dari perbudakan di Mesir. Saudara, ketika Musa membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan di Mesir, mujizat pertama yang mereka alami itu apa? Yaitu laut yang terbelah. Di depan ada laut, di belakang ada tentara Firaun. Bingung saudara, mau bagaimana ini? Ya, Tuhan berkata kepada Musa, di tanganmu ada tongkat. Ulurkan tongkat itu ke air. Musa mengulurkan tongkat itu ke laut dan terbelahlah laut itu menjadi dua. Airnya di tengah kering, lalu mereka mulai berjalan di jalan yang kering. Ketika Musa mati, kita tahu bersama karena kekerasan hati bangsa Israel, mereka berputar selama 40 tahun. Itu kalau jalan kaki saudara sebenarnya cuma 10 hari. Seperti saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir itu 10 hari kata Alkitab. Ya, mereka itu berjalan harusnya cuma 10 hari. Kalau saudara tidak percaya nanti saudara ikut saya ke Israel, saudara jalan dari Mesir. Ya, lalu saudara lihat benar nggak 10 hari lewati padang gurun saudara ya. Dan akhirnya Alkitab berkata mereka terputar selama 40 tahun karena ketidaktaatan mereka. Jadi saudara tahu mereka berputar selama 40 tahun itu bukan waktu keluar terus langsung putar-putar. Mereka berjalan ke arah tanah perjanjian. Sampai mereka tiba di sini, tinggal menyeberang, itu sudah tanah perjanjian di sebelah. Dan Alkitab berkata, pada hari itu Musa kirim 12 orang pengintai. Lihat, besok kita akan memasuki negeri yang penuh susu dan madu itu. Tapi kamu lihat dulu ke sana. Dipilih 12 orang mewakili 12 suku Israel, termasuk di dalamnya Yosua dan Kaleb. Di sini ada Yosua pada hari ini. Pastor Yosua Supit. Nanti kita tanya bagaimana ya pengalaman dia waktu mengintai itu. Bukan secara kebetulan saudara Yosua hadir hari ini ya. Dan akhirnya saudara 12 orang pengintai maju. Ini sudah besok mereka akan menduduki negeri itu. Ketika mereka masuk, Alkitab mencatat 2 orang Yosua dan Kaleb membawa kabar baik. Tapi 10 orang pengintai Alkitab bilang membawa kabar busuk. Busuk dikatakan di Alkitab, bukan kabar jelek, kabar busuk yang mereka bawa. Mereka bilang apa? Memang negeri itu berlimpah susu dan madu. Itu dia punya anggur, 1 ranting digendong 2 orang pakai kayu. Gede-gede anggurnya, tapi orangnya di sana juga gede-gede banget. Jadi, tidak mungkin kita masuk ke sana. Kita pasti kalah karena kita di mata mereka hanya seperti belalang. Yosua dan Kaleb maju berkata, enggak, Allah yang menjanjikan memberi kemenangan itu kepada kita. Jangan takut, maju saja. Mereka berdua mau dilempari pakai batu oleh seluruh bangsa Israel. Dan mereka tidak percaya, mereka marah kepada Tuhan dan berkata, Musa, kenapa kamu bawa kita keluar untuk mati di sini? Mending Musa kita bunuh sekarang, lalu kita angkat pemimpin yang baru supaya kita balik ke Mesir. Memang orang Israel ini keras kepala, seperti layaknya banyak orang Kristen hari-hari ini. Amin apa amin? Nggak mau percaya sama janji Tuhan. Ketika melihat keadaan yang begitu besar di depan, mereka berkata nggak mungkin. Gimana caranya? Apa yang kita harus lakukan? Tuhan bilang, melangkah aja, aku memberikan engkau kemenangan. Karena mereka tidak percaya. Hari itu juga ketika mereka hendak melempari Musa dengan batu, Tuhan menyatakan diri di dalam kemuliaannya dan berkata, hai bangsa yang tidak percaya, engkau sudah merendahkan Tuhan Allahmu.
Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Jadi mulai hari ini engkau akan berputar selama 40 tahun. Jadi saudara, posisi mereka berputar itu ketika mereka tuh sudah mau memasuki tanah perjanjian. Besok itu udah mau masuk, tapi karena nggak percaya jadi 40 tahun. Jangan sampai kita ini sudah melihat janji Tuhan, tapi karena kita merendahkan Tuhan, nggak percaya, lalu kita nggak melihat. Dan Tuhan berkata begini, mulai hari ini kamu akan berputar selama 40 tahun. Dan dengar baik-baik, semua angkatan yang keluar dari Mesir harus mati di padang gurun. Cuma yang lahir, ya, yang generasi baru, yang lahir dan berumur 20 tahun ke bawah, cuma itu yang boleh masuk, beserta dengan Yosua dan Kaleb. Mereka yang lain semua dibunuh, saudara. Dan akhirnya sejak hari itu mereka berputar selama 40 tahun. Itu baru pembukaan kisah tentang bangsa Israel. Sekarang kita baru masuk khotbah. Lo kok tertawa lo? Ya, jangan tertawa, ini serius ya. Sekarang kita masuk khotbah. Setelah itu Musa mati, Tuhan mengangkat Yosua. Ya, dan kebetulan ada Yosua di sini. Mari kita lihat Yosua pasal yang ketiga, ya. Ketika bangsa itu dipimpin oleh Yosua, saudara, ya, kita lihat bersama Yosua pasal yang ketiga, ayat yang pertama dulu kita baca sampai ayatnya yang ke-17 secara bergantian biar cepat, ya. Yosua 1 saya, saudara 2 dan seterusnya. Jadi semua harus baca Alkitab, karena saya tahu banyak yang jarang baca Alkitab di rumah. Jadi di gereja harus baca Alkitab. Yuk, judul perikopnya menyeberang sungai Yordan, ya, ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Ya, sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat 2. Setelah para pengatur pasukan menjalani seluruh. Ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. 4. Saudara perhatikan, mereka hendak menyeberang sungai Yordan, di depan sana itu tanah perjanjian. Dan Tuhan berkata, yang menjadi penuntun itu adalah tabut perjanjian, itu harus dibawa oleh para imam. Dan di sana Alkitab berkata begini, saudara, ya, mereka harus berjarak dengan tabut itu. Artinya apa? Tabut itu harus tetap terlihat jarak pandangnya. Supaya apa? Ya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui. Tabut Allah berbicara tentang hadirat Tuhan, yaitu kehadiran Tuhan. Dalam hidup ini ada banyak jalan yang kita belum pernah lalui dan kita tidak tahu apa yang ada di depannya. Bahkan 5 menit ke depan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Amin. Pastikan hidupmu itu selalu ada dalam hadirat Tuhan. Ya, kenapa? Karena hadirat Tuhanlah, kehadirannya, penyertaannya itu yang sanggup membawa kita ini berjalan menuju jalan-jalan yang belum pernah kita lalui. Dan di sana ada rencana dan janji Tuhan sudah menanti kita. Waktu saya diusir dari rumah, saudara, saya dapat penglihatan. Saya itu berdiri di satu jalan, itu di padang gurun. Itu jalannya berliku-liku dan ujungnya itu saya nggak tahu di mana. Dalam keadaan waktu itu saya berdoa puasa. Lalu Tuhan tuh berkata begini, kamu harus melewati jalan itu. Saya bilang saya tidak berani, Tuhan, karena saya tidak tahu ujung jalan itu ada di mana dan saya sendiri. Tiba-tiba saya dapat penglihatan Tuhan Yesus itu berdiri di depan saya. Saya langsung tangkap jubahnya. Saya bilang, Tuhan, jangan tinggalkan aku sebab aku takut berjalan sendiri. Tuhan itu menoleh kepada saya dan berkata begini, seburuk apapun jalan di depanmu, asalkan aku ada di depanmu, jalan saja, kamu tidak perlu takut. Yang penting aku ada di depanmu. Di hidup ini ada begitu banyak jalan yang kita tidak tahu, ya, tapi Tuhan sudah memberi rancangan yang terbaik. Tanah perjanjian ada di depan.
Tapi orang Kristen itu memang sukanya bikin jalan sendiri, ya. Sukanya bikin jalan sendiri. Bukannya cari tahu jalan Tuhan, dia bikin jalan sendiri. Ya, sudah dibilang kalau menikah itu Alkitab bilang cari pasangan yang seimbang, seiman dan seimbang. Tapi orang Kristen tuh suka bikin jalan baru. Dia nikah dengan orang yang tidak seimbang dan tidak seiman. Lalu ketika dia menghadapi masalah di dalam rumah tangga, dia cari pendeta, dia bilang, kenapa Tuhan begitu? Tuhan tuh jahat loh, rumah tangga saya kacau, rumah tangga saya ini. Saya tanya, dulu yang suruh kamu nikah siapa? Kamu tuh dijodohkan? Enggak Bu, saya cari sendiri. Ya itu nasibmu. Makanya kemarin di doa malam saya tanya, saudara, menurut saudara, pernikahan itu nasib atau takdir? Takdir itu berarti ketentuan Tuhan. Nasib itu berarti kita yang buat sendiri. Nah menurut saudara, pernikahan itu nasib atau takdir? Yang ngomong takdir angkat tangan. Yang ngomong nasib angkat tangan. Yang bingung lagi angkat kaki. Pernikahan itu bisa menjadi takdir, bisa menjadi nasib. Tergantung engkau itu berjalan di jalan yang mana. Kayak saya dengan suami itu takdir. Masalah buat lo. Ya, takdir. Kenapa? Saya itu berdoa. Tuhan, saya ini sebenarnya sudah tidak mau menikah. Saya mau melayani Tuhan saja. Saya sudah cukup dengan Tuhan. Saya nggak mau nikah Tuhan. Tapi saya dengar suara Tuhan berkata, kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah lagi buat lo. Lalu saya berdoa, oke Tuhan, kalau saya harus menikah, jodoh saya di mana? Tuhan tunjukin dong jodoh saya ada di mana. Ya, saya tidak berusaha mencari. Saya cuma berdoa, ya saya keluar. Ya kita itu juga memang harus saudara ya beriman dan juga ya jalani hidup ini bertindak dengan iman. Ada teman saya telepon, doain saya nih belum nikah-nikah nih udah tua. Kamu di mana? Saya nih kerja di hutan Kalimantan. Kamu kerja di hutan Kalimantan, terus kamu sekarang minta saya doakan supaya kamu dapat jodoh. Kamu kalau hari Minggu ke kota enggak, saya di hutan terus, ya jodohmu gorila. Dapatlah kau kingkong atau monyet. Bagaimana kau bisa dapat jodoh kalau kau di hutan terus? Hari Minggu turun ke kota, masuk gereja. Kau lihat banyak cewek-cewek di gereja toh? Nah, di situ kau berdoa, Tuhan yang mana ini Tuhan? Ya, siapa tahu pas duduk sebelahan kenalan, masih single ya iya kenalkan nama saya, bisa jadian kan? Dan paling tepat memang jodoh itu ketemu di gereja. Ya, saya sama suami ketemu di gereja. Kalau orang tanya, dulu ketemunya di mana Bu? Di gereja. Ih luar biasa ya iya. Kalau ditanya dulu ketemu di mana? Di terminal. Aduh, kok kayak nyari preman ya? Di gereja itu paling cocok sudah ketemu pacar, ketemu jodoh. Saya bertindak, saya pelayanan, akhirnya saya ketemu sama suami di Solo. Ya, lalu kami berjumpa di Solo. Ya, dan saya berdoa, saya berpuasa, Tuhan ngomong itu jodohmu. Ternyata dia juga diomongin Tuhan, itu jodohmu. Klop kan? Ya, lalu kami berdoa, akhirnya kami menikah, saudara. Ya, jadi ya saya percaya bahwa itu takdir. Tapi setelah itu takdir Tuhan ada masalah nggak? Ya banyak, namanya kita nih manusia kan. Pendeta, walaupun pendeta juga manusia. Saya pikir dulu menikah sama dia, ketemu di gereja sama-sama sama Tuhan, pasti kalau berantem, haleluya kau. Dasar puji Tuhan. Bayangan saya itu begitu, ketemu hamba Tuhan di gereja pasti berantemnya haleluya. Ya puji Tuhan pakai bahasa roh, laba. Terus saya pikir begitu saudara. Ya begitu kita menikah, astaga. Ya masalah nomor satu itu masalah bahasa kita berdua ini. Orang Solo ketemu Sulawesi. Ya rempong dan ribet. Orang Sulawesi kalau ngomong belakangnya tinggi kan. Orang Solo kalau ngomong belakangnya turun. Jadi saya berantem terus, saya panggil saya, Jo, itu anu. Ojo nesu. Saya bilang aku kinda nesu loh. Ini tuh ngomong biasa. Dia bilang nadamu tuh nesu. Ora. Yang ada tadinya orang nesu jadi nesu. Tiap hari ngomong begitu. Bohong nek ngomongi pelan-pelan. Aku kaget loh. Ngomong sama orang Solo, kaget diomongin saudara.
Saya bilang kaget-kaget aja, nggak usah permisi. Saya teriak manggil, Jo. Aku tuh kaget loh. Pokoknya gini ngomong alon-alon tuh. Sesuai aku iso kena serangan jantung. Saya bilang, ya sudah, berarti sudah kehendak Tuhan. Bingung saudara, mumet ya. Sampai tiap hari, pokoknya iki belajar ngomong Jawa. Saya bilang, gimana caranya ngomong Jawa? Saya ini besar di Sulawesi, puluhan tahun. Ya, nek ngomong Jawa itu, nada belakangnya turun. Saya bilang, orang Sulawesi kalau ngomong nada belakangnya tinggi. Dia bilang, belajar dari situ dulu. Jadi saya stres saudara. Tiap kali mau panggilnya, Say, ayo kita pergi makan. Pusing saudara. Masalah bahasa itu jadi masalah kita setiap hari. Setiap hari. Ya, dia bilang, belajar non. Nanti suwe-suwe yo iso. Ora iso. Ora iso, saya balik, coba kamu, tak suruh kamu ngomong belakangnya ganti nada tinggi. Ya dia tidak bisa. Karena kita ini sudah puluhan tahun dibesarkan ya seperti itu. Tiap hari pokoknya kowe belajar ngomong Jawa. Saya bilang ya saya tuh begini, saya pakai bahasa Jawa, ngomong sama mertua saya. Mak, kowe wis mangan, Mak. Saya dimarahin sama suami saya. Kowe ki ora sopan loh. Lah maksudnya apa? Lah kan aku tanya, kata dia makanya kowe iki ojo pakai basa Jawa, Say. Ngopo? Lah nadamu ki Sulawesi. Terus kowe ngomong Jawa. Astaga, itu kasar banget. Lah ngomongnya harusnya gimana? Nek ngomong sama orang tua itu bukan kowe wis mangan, Mak. Itu nggak tahu sopan namanya. Lah ngomongnya piye? Mak, sampun dahar. Astagfirullah, subhanallah. Rempong ya, rempong loh. Susah minta ampun. Ya sampai ya itu, saya pagi-pagi bangun jadi Sri Rezeki. Setiap hari saya dituntut. Saya bilang, Say, aku ini Debbie Basir. Aku ini bukan Sri Rezeki. Kamu tuh nikah sama Debbie Basir loh, bukan Sri Rezeki. Dia selalu bilang, iso non, belajar loh. Akhirnya saya mau balas dendam. Besok aku tak jadi wong Jawa. Saya bangunin dia pagi-pagi, Mas, tangi ya Mas. Sampean arep darbi Mas. Wes kula cepake. Dia kaget bangun saudara. Dia bilang, ih kenapa ada Sri Rezeki di sini? Ya, sampai siang saudara, sampai malam. Saya ngomong, monggo Mas. Dia bilang gini, Say, biasa wae. Saya bilang, mboten napa-napa. Kula tak jadi wong Jawa, Mas. Sampai malam, saudara. Saya pikir kita akan jadi cocok karena itu permintaannya dia. Ternyata saya mau gila, dia mau sinting. Sampai malam udah mau tidur dia bilang, Non, biasa wae. Mboten wong Jawa, Mas. Dia bilang enggak. Jadi saiki masih pilih Debbie Basir atau Sri Rezeki. Dia bilang saya Debbie Basir wae. Oke, kalau begitu, mari kita lanjutkan pernikahan ini. Saudara, ya, enggak mudah loh. Ketemunya di gereja. Masalah bahasa itu menjadi masalah yang luar biasa. Jadi kita ini bagai sepasang sepatu, selalu bersama tapi tak bisa bersatu. Sampai hari ini saya berdua tidak cocok. Apa yang mencocokkan kami? Firman Tuhan. Makanya jarak pandangmu dengan hadirat Tuhan tuh nggak boleh lepas. Ada banyak hal yang kita nggak tahu di hidup ini. Kita berharap menikah enak-enak aja. Kita berharap menikah dengan orang gereja. Nanti kalau berantem puji Tuhan haleluya 12 kali. Ternyata jadi ribet sampai saya tuh stres. Tapi ketika kami menjadikan firman Tuhan sebagai tolak ukur yang akan menuntun langkah-langkah kami ke depan. Sekarang tuh kami luar biasa saudara. Hampir gak pernah berantem loh kita. Kalaupun berantem 5 menit cukup. Bilang. Nggak ada amin nih. Bapak ibu berantem 5 menit. Cukup. Kalau jiwamu sehat pasti bisa. Ya ngomong saya cukup. Sudah 5 menit. Ayo kita berdoa. Selesai. Ya lalu saudara Yosua berkata pastikan jarak pandangmu dengan hadirat Tuhan itu nggak terputus, karena itu yang akan menuntun langkahmu di hidup ini. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi.
Ya, 2023 apa yang akan terjadi? Nggak usah tahu, nggak usah kepo. Bagian kita, bergaullah dekat dengan Tuhan. Miliki hadirat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu yang akan menuntun langkah-langkah kita. Dunia berubah, keadaan berubah, tapi firman Tuhan itu tidak pernah berubah. Ayat yang kelima dikatakan, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Untuk melihat perbuatan yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan, syaratnya adalah kuduskan dirimu. Mari saudara, kita berjalan di dalam kekudusan. Buang segala dosa, yang selingkuh-selingkuh, tidak ada lagi, amin. Ada di sini yang masih selingkuh? Jangan angkat tangan. Nanti kita baptis ulang. Buka kolam rendam 15 menit. Biar engkau buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhmu binasa tapi jiwamu selamat. Sekarang banyak orang itu selingkuh. Ya, kalau engkau ingin melihat mujizat dan perkara ajaib yang akan Tuhan kerjakan, kuduskan dirimu, kata firman Tuhan. Lalu ayat yang ke-6 dikatakan di sana. Ya, kita baca bersama. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Tuhan bilang, sekarang aku akan membesarkan namamu. Saudara, jangan coba membesar-besarkan diri. Gak usah coba membesar-besarkan nama. Biar Tuhan yang membesarkan nama kita. Biar Tuhan yang membesarkan pekerjaanmu. Biar Tuhan yang membesarkan pelayananmu. Gak usah cari muka, gak usah cari nama. Carilah perkenanan Tuhan. Maka kalau Tuhan yang membesarkan namamu, tidak ada orang yang bisa merendahkanmu. Ketika Tuhan yang membuka pintu, nggak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang menutup, nggak ada yang bisa buka. Itulah Tuhan yang berdaulat di dalam hidup kita. Dan akhirnya saudara dikatakan di sana ayat yang ke-8. Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Ya, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan, ya dikatakan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Saudara perhatikan. Ya, perhatikan baik-baik. Tuhan itu mau supaya orang melihat bahwa Allah yang hidup itu ada di dalam hidup kita. Itu tujuannya. Tuhan ingin mengangkat hidup kita supaya mata orang terbuka dan melihat sungguh Allah yang dia sembah itu adalah Allah yang hidup. Percuma kita berkata kita percaya kepada Tuhan, tapi kita nggak pernah mengalami kuasa Tuhan. Kenapa? Karena ketidaktaatan. Percuma kita berkata punya Tuhan yang hebat, tapi kita nggak pernah lihat kehebatannya. Kenapa? Karena kita nggak mau taat dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Yosua berkata, lihat, sesungguhnya Allah Israel yang hidup itu, dia ada di tengah-tengah kita, dan dia akan melakukan perkara yang besar, saudara. Lalu dikatakan ayat 12, maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan itu, semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Perhatikan cara kerja Tuhan, saudara. Waktu mereka baru keluar dari Mesir, yang mereka hadapi adalah Laut Tiberau. Tuhan berkata kepada Musa, arahkan tongkatmu. Lalu air itu terbelah menjadi dua, tanahnya kering. Baru mereka melangkahkan kaki ke tanah yang kering itu. Tapi ketika mereka sudah berputar 40 tahun di padang gurun, ada banyak hal yang Tuhan sudah ajarkan kepada bangsa itu. Iman mereka mulai naik. Yang dari umur 20 tahun ke bawah, itu otaknya sudah dicuci oleh firman Tuhan. Dan metode Tuhan itu berbeda. Air sungai Yordan yang besar itu masih mengalir dengan deras. Tuhan bilang, turun ke air itu.
Kalau pada waktu itu mereka tidak punya iman, mereka akan berkata, Tuhan, nggak main-main loh. Ini sungai lebar loh, airnya dalam loh. Kita disuruh turun. Kenapa Tuhan tidak melakukan seperti dulu saja? Musa membelah sungai itu, setelah jalannya menjadi kering, baru mereka melangkah. Tapi kali ini enggak. Tuhan bilang, melangkah. Sekalipun air itu deras, engkau harus punya iman melangkah. Jika Tuhan yang menyuruh, maka Tuhan yang akan memberkati. Air apa yang sedang ada di dalam hidupmu hari ini? Arus apa yang sedang deras hari ini? Apakah keuanganmu? Pergumulan rumah tanggamu? Tuhan bilang turun dengan iman. Hadapi tantangan itu. Dan percaya kepada janji Tuhan. Bahwa Dia itu Allah yang ya dan amin. Wow. Waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita akan melihat Tuhan akan terus berperkara. Ya, Tuhan akan terus menuntun. Saya banyak melihat, saudara, perkara besar Tuhan kerjakan di dalam pelayanan saya. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Bagaimana saya bisa membayangkan membangun sebuah sekolah misi untuk menyekolahkan anak-anak dari desa yang tidak mampu menjadi hamba Tuhan. Saya ini siapa Tuhan? Saya nggak punya uang, saya nggak punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Kenapa Tuhan pilih saya? Tapi hari ini saya mengerti, ketika Tuhan mencukupkan segalanya, saya nggak pernah cari dana. Saya nggak pernah minta uang. Sebab Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang hidup. Dan kalau Dia hidup, Dia tahu. Kita nggak perlu merekayasa Tuhan. Ada banyak hal yang Tuhan sanggup lakukan di luar nalar dan logika kita. Bagian kita melangkah dengan iman, percaya bahwa Tuhan sanggup. Air itu masih mengalir deras, saudara. Alkitab berkata, segera ayat 13, sesudah kaki para imam itu, pengangkat tabut Tuhan itu, ia berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu terputus, saudara. Ya, dan menjadi jalan, menjadi bendungan. Ayat 14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Ayat 15, segera sesudah para imam pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka ayat 16 berkata, berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sarpan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di pertengahan Yeriko. Ayat 17 berkata, tetapi para imam pengangkat tabut Tuhan, perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Wow, enggak saudara? Ketika mereka taat, mereka enggak protes lagi. Sudah cukup 40 tahun berputar. Saudara, dalam hidup ini, jangan engkau tidak taat pada Tuhan. Nanti engkau akan berputar-putar-putar. Capek gak hidup berputar-putar? Kenapa ya nasib saya ini begini-begini terus ya? Kenapa ya saya mengalami begini-begini terus? Engkau tidak percaya kepada Tuhan. Engkau tidak sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Mari saudara, saya cuma mau berkata, jangan sia-siakan pengiringan dan iman kita kepada Tuhan. Saudara tahu, ketika air itu terbelah, bangsa Israel menyeberang, apa yang terjadi? Kota-kota yang berada di Kanaan, di tanah perjanjian, orang Hewis, orang Yebus tadi, ya itu dikatakan mereka gemetar. Yeriko yang berada di depan, mereka gemetar. Kenapa? Mereka berkata begini, sesungguhnya bangsa ini disertai Tuhan. Bukan cuma laut yang Tuhan belah, tetapi sungai Yordan pun terbelah menjadi dua bagian, dan mereka bisa lewat. Dan musuh-musuh mereka gemetar, kekuatan mereka hilang, ketakutan yang begitu luar biasa menghinggapi musuh-musuh Israel. Dan Tuhan berkata, aku menyertai engkau dengan kemenangan. Sehingga waktu mereka taat untuk memasuki tanah perjanjian itu sudah mudah. Kenapa? Orang-orang yang besar-besar itu, yang raksasa-raksasa itu, sudah gemetar lututnya melihat bahwa Allah yang menyertai bangsa Israel itu adalah Allah yang hidup. Kita mau bilang hari ini, aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup menggenapi semuanya dalam hidupku. Dan kami mau bersepakat dengan Tuhan. Tanggalkan egomu, kepintaranmu,
datang kepada Tuhan tersungkur hari ini. Mari bangkit berdiri bersama saudara.